Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan bahas mengenai liquidity. Apakah sudah kembali ke market ya? Dan tentunya kalau kita ngomongin liquidity, ini ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal potensi untuk bisa bikin new all time high ya. Higher high, all time high, bull run ya. Wah, nggak pakai rem katanya. Apakah kita sudah mencapai liquidity yang cukup atau belum? Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi seperti yang kita tahu, tanggal 19 September kemarin, akhirnya The Fed pangkas juga suku bunga. Dan cukup mengagetkan di 50 BPS. Orang-orang rata-rata berpikir hanya akan 25 BPS saja. Bahkan BI pun hanya 25. Ya, BI kemarin sudah turunkan juga interest rate, tapi nggak sampai 50 BPS. Itu menyebabkan akhirnya rupiah menguat dan banyak yang panik juga. Waduh, gimana nih bang? Kok rupiah gue jadi rugi gitu ya? Waduh, ini gara-gara gue beli dolar. Ya, gara-gara si Jerome Powell nih ya. Pertama kali dalam 4 tahun ke belakang. Terakhir kali terjadi itu di 2020 Maret kalau nggak salah ya. Nah, jadi ya tentunya karena ini banyak yang euforik juga nih. Wah, udah nih paten nih ya, kita bakal lanjut membuat higher high. Tapi buat para pendukung TCI, bukan pendukung lah, para subscriber TCI yang sudah nonton terus terutama dari awal tahun, ya, udah banyak yang nanya, Bang, fake out lagi nggak nih bang? Ya karena udah 2 bulan berturut-turut fake out, gitu ya. Di masa-masa ini nih, 15 Juli ngepam dalam seminggu 12,12%. Wah, banyak di sini yang ngedukun. Lihat nih ya, akhir tahun keluar angka berapa lah, 100.000, 150, ya banyak lah ya. Ya nih kalau sampai nggak sampai, gue mau A, B, C, katanya ada yang mau minum kencing sendiri, ada yang mau segala macam lah ya. Ngedukun pokoknya. Taunya ngedam, boom, ngedam ya. Nah, udah gitu, pecah struktur nih. Kita bahas waktu itu juga. Wah, pecah struktur nih, ada potensi nih. Potensi kita bisa reversal. Benar terjadi reclaim lagi. Tetapi dibanting lagi ya, dibanting lagi dan akhirnya buat lower low. Wah, market memang kejam begitu. Makanya jadi buat orang-orang yang ngikutin TCI dari awal tahun ya udah lebih extra cautious nih. Ini apakah fake out lagi atau enggak? Begitu. Apalagi buat lo yang tahu main scenario kita itu simple banget ya. Apabila sudah terjadi reclaim di BSP dan mantul, disitulah kita berubah dari bearish menjadi bullish. Karena statistiknya yang sudah kita bahas ya dari 2012 itu hanya 2 kali yang fake out gitu. Jadi setelah dia reclaim dan mantul, ternyata jebol ke bawah tuh cuma 2 kali dia fake out. Dari berapa lama tuh ya? Dari berapa tahun basically? Dari 2012 tuh berarti udah 12 tahun ya. Statistik 12 tahun hanya 2 kali fake out. Berarti sangat besar potensinya kalau sampai dia mantul itu akan lanjut gitu. Nah, jadi ya kalau gua pribadi sih mungkin yang akan gua terus ingatkan adalah jangan sampai ke bawah FOMO gitu. Karena ya gua harus jujur aja, lumayan banyak nih orang-orang yang sekarang di komen maupun di sosial media tuh yang gimana nih bang, di sini bisa nggak nih bang, udah nih pasti mantul nggak bang. Nah itu udah, itu bahasa-bahasa halus dari gue FOMO nih, gue mau all in nih. Aduh, jangan ya. Kenapa? Karena gini, lu pasti udah dengar moto, ini bukan moto gue ya, tapi gue adopsi. Yaitu apa? Moto kita harus, atau gini lah, kita boleh berharap yang terbaik. We can hope for the best, but we have to plan for the worst. Kita harus mempersiapkan for the worst. Apa yang bisa terjadi? Yang paling jeleknya apa nih? Ya, kita lihat data dan fakta, karena kita adalah data dan fakta ya, channel data dan fakta. Yang pertama kali terjadi saat interest rate turun di 2019 ya. Tempatnya itu tanggal 31 Juli ya. Tanggal 31 Juli apa yang terjadi? Rate cuts dan market ngepump. Ini kalau nggak salah 30% sampai week tertingginya ya. Udah di sini ya mirip-mirip. Udah nih, hajar nih. Kita akan lanjut membuat higher high dan ya di masa itu berarti akan new all time high. Apalagi di masa itu kita bisa lihat ya, weekly close di atas dari sini dan weekly close kedua di tanggal 5 Agustus itu nyaris membuat higher high. Dibandingkan dengan sekarang, ya kemarin masih membuat lower high gitu. Jadi secara TA belum terlalu bagus-bagus amat. Jadi kalau mau kita ngomong secara TA lebih bagus di 2019. Tapi apa yang terjadi? Koreksi. Udah koreksi,
second cut rate. Nah, di sini orang pasti ekspektasinya apa? Yang pertama aja nge-pump, yang kedua pasti lebih gila. Udah nih waktunya kita higher high. Dibanting. Yang kedua dibanting, yang ketiga dibanting lagi. Gitu. Nah, jadi itu sih. Itu aja. Gua bukan mau nakut-nakutin, mau ngomong pasti, enggak, bukan. Kalau mau ditanya lu maunya apa, Bang? Kalau mau ditanya gue maunya apa, gue maunya begini ya. Gue maunya ini sekarang mantul di BSB nih, mantul, udah main scenario jadi bullish ya. Terus langsung pump, udah itu kalau mau ditanya mau gue apa. Tapi masalahnya market nggak peduli sama apa yang gue mau. Nah makanya sesuai dengan yang gue udah sering bahas di video-video gue sebelumnya, ya kita harus mikirin dulu resiko gitu. Jangan mikirin dulu profit, tapi mikirin dulu resiko. Dengan kita mikirin resiko, profit datang sendiri ke kita gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Ya simple, jangan di all in gitu. Jangan lu all in. Kalau lu all in ya, lu apalagi biasanya ya kalau udah begini nih ya, udah kayak ada momentum-momentum yang kayaknya bisa lanjut higher high ya, orang akan spekulasi lebih tinggi. Mending pakai uang dingin, seringnya pakai uang panas. Bahkan lebih parah lagi, uang lava. Apa itu uang lava? Uang lava itu adalah uang pinjaman. Waduh, haram. Itu udah ekstra haram ya. Duit panas aja udah haram, nggak boleh tuh dimasukin ke market. Apalagi sampai minjem duit buat maksain masuk. That's a big no. That's a big no. Ya, jadi please gue ingatkan sekali lagi ya. Kita bukannya bilang tebak-tebakan besok bakal ngepump atau ngedump, enggak. Tapi faktanya first rate cut di 2019 juga terjadi peningkatan dulu. Dan sekarang juga sama nih, meningkat juga. Nah, pertanyaannya apakah akan terjadi lagi seperti di 2019? Nah, daripada kita roll the dice, daripada kita lempar dadu, mendingan kita mempersiapkan kalau sampai terjadi yang terburuk. Begitu. Tapi di waktu bersamaan juga jangan sampai kita, ya udah kalau gitu gue nggak mau beli sama sekali. Enggak, that's not the way. The way-nya adalah tetap DCA. Begitu. Ya. Oke, itu dari sisi the worst case-nya. Nah, sekarang kita harus cari, atau ya kan balik lagi ya, kita kan harus objektif. Kita lihat semua dari positif dan negatifnya. Ya, itu dari sisi bearish-nya. Sisi positifnya atau bullish-nya gimana? Ya, bullish-nya lu bisa lihat sendiri. Di market udah makin banyak airdrop, makin banyak launch pool. Kemarin aja gue udah dapat berapa kali launch pool? 3 atau 4. Begitu. Airdrop udah berapa banyak. Itu menurut gue airdrop tuh punya korelasi dengan liquidity gitu. Semakin banyak airdrop, semakin banyak launch pool, launchpad itu menunjukkan bahwa liquidity bagus di market. Ya lu rasain sendiri lah, zaman-zaman ini, aduh, itu launch pool luar biasa ya. Sekali hajar launch pool bisa berapa juta ya, berapa juta. Ya tapi tergantung modal sih ya. Baik lagi tergantung modal, tapi kalau gue pribadi yang gue rasain launch pool tuh wah bisa cepret, sekali hajar berapa juta, sekali TP berapa juta. Dan yang gilanya berapa juta itu nggak di TP semua, sebagian doang. Ya, itu berarti kan gede banget tuh. Nah, sekarang mulai ada. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa liquidity di market bertambah? Kalau menurut gue objectively yes, ya, objectively mulai bertambah. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah cukup liquidity-nya untuk membuat market naik ke atas dan membuat higher high dan all time high. Itu aja, ya. Nah, ngomongin soal launch pool, launchpad. Nah, kita akan hari ini bahas limited time exclusive ya antara TCI dengan Bybit. Gimana bisa ikutannya? Kita akan bahas sekarang. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di bagian atas ini adalah kolaborasi antara TCI dengan Bybit. Jadi ini adalah event eksklusif bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Kalau lu menggunakan link biasa atau lu register langsung nggak bisa ikutan event ini ya. Jadi ya ini salah satu manfaat dari menggunakan link kita karena seringkali ada event-event seperti ini gitu ya. Di sini nama eventnya adalah deposit to earn, di mana sesuai dengan namanya kita tinggal deposit sekian dana untuk bisa mendapatkan airdrop sebesar 50 hamster ya. Ini adalah satu masuknya mungkin ke meme coins ya yang ada di Toncoin yang cukup ngetrend. Jadi setahu gua tuh nomor 1 tuh hamster, yang kedua tuh Bloom yang paling populer di Ton sekarang ya. Nah, jadi lu bisa mendapatkan 50 hamster secara gratis hanya dengan menggunakan link referral kita di bawah, dan tentunya ada juga tesnya sih sebenarnya ya. Oke, ini eventnya berlangsung 1 hari ke depan atau lebih tepatnya ya 2 sih sebenarnya ya, 1 hari lebih 20 jam. Nah, ini hanya untuk 200 orang pertama saja. Jadi first come first serve ya. Jadi buat lo yang mungkin udah nunda mungkin bisa udah kehabisan ya. Jadi selama lo masih masuk dalam kota 200-nya berarti masih bisa. Kalau udah nembus ya berarti udah nggak bisa begitu ya. Jadi buat lo yang tertarik ya secepat mungkin. Cara eventnya gimana? Lo tinggal sign up aja. Jadi ini untuk user baru ya. Buat yang sudah punya akun ya berarti nggak bisa. Lo mungkin bisa pinjam punya mama lo atau papa lo lah ya untuk bisa bikin account di sini ya. Sign up.
Lalu complete task-nya, dan task-nya itu very easy ya, hanya deposit at least 100 USD ya dalam 7 hari. Setelah kita mendapatkan task-nya. Lalu tinggal kita wait, verification bisa sampai up to 14 hari ya. Dan tinggal kita claim reward-nya. As easy as that. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, simple banget. Jadi ini untuk orang-orang yang memang pengen akumulasi di Bybit, cocok banget. Dibandingin lu cuma depo tapi nggak dapat apa-apa, mending di sini ya. Dengan link reflected di bawah, lu bisa depo mendapatkan 50 hamster begitu ya. Oke, buat lu yang pengen ikutan, lebih baik baca dulu terms and condition-nya, lu pause dulu, lu baca. Kalau tidak ada yang mengganjal di hati, silakan bisa ikutan. Begitu ya. Itu salah satu ekstra manfaat dengan menggunakan link dari TCI karena seringkali ada event-event seperti ini ya. Nah, selain dari ini, ada juga berbagai macam hal yang kita bisa lakukan di Bybit. Salah satunya untuk para newbies ya, untuk para newbies yang mungkin berpikir seperti ini, aduh bang, gua bingung bang, gue setiap kali ngeliat exchanger tuh nggak ngerti begitu ya. Nah di sini kita udah dibikin super simple, namanya one click buy, di mana ada 65 lebih fiat currency dan tentunya ada IDR untuk kita bisa pakai DCA murni. Jadi buat lo yang misalkan, bang, gue pengen DCA murni nih bang, bisa di mana? Boleh pertimbangkan di Bybit untuk para newbies begitu ya. Misalkan, gue per sebulan sekali mau beli BTC 1 juta bang, gitu ya. Ya bisa, tinggal masukin aja ya, misalkan idealnya 1 juta, beli BTC-nya berapa, krisifnya berapa dengan kursnya segini ya. Payment method-nya yang gue suka. Kita sangat dimanjakan, kita bisa pakai Bank BRI ya, lalu bisa juga bank transfer ya. Di sini juga bisa pakai Mandiri Pay, Permata-Mi, ada Cbank, BCA Mobile. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan buat aduh bang susah, enggak. Pakai BCA Mobile aja bisa ya. Ini adalah bank sejuta umat di Indonesia, BCA ya, ada. Bank BRI ada, semua ada. Jadi bank-bank besar udah bisa dipakai semua untuk melakukan one click buy di Bybit begitu. Jadi buat lo yang ngerasa masih DCA murni susah, repot, bingung ya, udah di sini aja one click buy, that's it ya. Nah, tapi buat para intermediate sampai advance pun lengkap di sini ya. Di sini kita bisa ada trading spot ya, lalu juga di sini ada ETP atau leverage token ya. Ada trading bot juga. Ada ini untuk OTC trading sih enggak ya. Ini biasanya buat orang yang mungkin kayak large orders lah ya, perusahaan gitu mungkin, atau super sultan begitu bisa juga. Lalu di sini juga ada Spot X, ada Buy Starter, ada Launchpad, Buy Votes ya. Jadi di sini juga lengkap ya, ada Launchpool, ada Launchpad, segala macam ya. Semuanya serba lengkap. Dan juga bagi para bounty hunter atau airdrop hunter sekarang disebutnya ya. Mungkin kalau nyebut bounty udah kayak zaman bedel sundut mungkin ya. Sekarang disebutnya airdrop hunter ya. Nah, buat lo yang airdrop hunter juga bisa ikutan di sini ya. Nah, mungkin buat lo yang ngerasa, aduh, kripto nih sebenarnya mungkin haram atau enggak ya? Ya bisa lihat di sini ya. Lu bisa juga buka Islamic account kalau lu ngerasa pengen ekstra lebih aman lagi supaya tidak ada yang haram. Monggo ya. Nah, selain di situ juga di sini ada derivatives ya. Derivativesnya ada USDT, lalu juga ada USDC ya. Lengkap lah sini ya. Dan buat lu yang sudah akumulasi nih ya, lu pengen earning ya, pengen mendapatkan yield dari hasil belanja kripto lu. Bisa juga di sini ya. Ada berbagai macam aset yang kita bisa stakingkan dalam tanda kutip ya. Nah, di sini ada BTC, kita bisa ini sampai berapa nih ya? Fleksibelnya 2,35. Wow, itu tinggi jujurnya ya. Ada fund pool, ada dual asset, ada liquidity mining. Buat newbie sih gue lebih sarankan di ini ya, di fleksibel nih ya. Yang untuk liquidity dan seterusnya itu ada resiko impermanent loss gitu. Selanjutnya ada Ethereum. Ada Ethereum di sini kita bisa mendapatkan 2,5%. Lalu USDT, misalkan nih, lu udah depo nih ya kayak tadi. Udah masuk sini dapat 50 hamster, udah depo. Nah, si USDT-nya jangan dianggurin ya, lu masukin ke sini ke fleksibel di mana lu akan mendapatkan yield lagi dari USDT yang lu taruh di Bybit begitu. Jadi asik deh sini ya, asik. Lu bisa lengkap, lu bisa DCA, mau belinya langsung nggak ribet pakai IDR bisa. Lengkap banget ya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah karena itu secara langsung membantu perkembangan dari TCI dan juga tentunya akan bisa seringkali mendapatkan event-event eksklusif dengan Bybit X TCI gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke liquidity begitu. Jadi ya kalau gua sih tetap nggak akan mau jadi tebak-tebakan begitu ya, karena
ya kalau udah tebak-tebakan jadi jatuhnya ke judi. Begitu. Jadi kalau gue sih tidak mau berjudi di market, gue mau investasi. Maka dari itu ya kita tugasnya adalah apa? Bereaksi terhadap market, bukan nebak-nebak market mau ngapain. Begitu. Dan seperti yang gue udah sering bahas juga, kalau gue pribadi lebih mendingan ya mempersiapkan yang terburuk. Berharap yang terbaik boleh ya, tetapi jangan kita nge-planning sesuai harapan kita. Karena pada faktanya berapa banyak sih hasil planningan kita yang sesuai dengan harapan kita akhirnya? Jarang. Maka dari itu ya persiapkan yang terburuk ya, tapi kalau sampai terjadi yang terbaik kita extra happy begitu ya. Dan mungkin yang kita harus ingat lagi adalah kita harus selalu siap dua arah gitu. Buat lo yang nggak tahu kondisi kita di cycle ini ya, buat lo yang ngikutin dari 2002 ya, kalau dari 2022 sih berarti udah tahu ya, karena kita posisinya mirip-mirip. Jadi kita akumulasi, kalau gua pribadi ya, dan ya para subscriber TCI yang mulai dari cycle dari awal-awal ya, dari 2022 akhir bareng ya, berarti kita banyaknya sih akumulasi itu di sekitar 20 ribuan ya, dan kita paling rendahnya ada di 15 ribu di CA-nya ya. Nah setelah itu BTC udah naik ke sini ya, naik sampai ke all time high kemarin, kita udah dapat TP 3 kali. Dan kalau gue pribadi sih akhirnya dengan altcoins lain-lain yang gue TP juga, itu gue kurang lebih sudah TP sebesar nyaris 30% dari portofolio spot gue. Jadi ya itu, gue sudah mempersiapkan dua skenario. Ya, dan mempersiapkan juga apapun yang terjadi gue tetap profit. Begitu. Kalau sampai dia turun, gue masih punya peluru untuk tetap melakukan akumulasi. Tapi kalau sampai dia naik, gue masih punya 70% yang tadi gue bahas. Gitu. Nah, jadi itu tugas kita sebagai investor atau trader adalah membuat diri kita itu bulletproof. Mau turun, monggo kita akumulasi lagi. Mau naik, kita masih punya. Ya, kita masih punya portofolio spot kita yang sudah kita kumpulin dari awal cycle. Gitu. Nah, seringkali kalau orang ekstrim ya, itu apa? Waktu naik TP semua. Udah gitu nanti akumulasi di bawah di angka sekian. Taunya nggak kena. Nah, disitulah jadi FOMO. Makanya kenapa gue bilang harus selalu siap dengan dua arah. Kalau kita siap dengan dua arah, ujung-ujungnya profit dan tenang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.